Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Arya dan Lintang menjalani kehidupan pernikahan yang tampak sempurna di mata orang lain. Setiap pagi, Lintang akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, sementara Arya bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Kopi hitam pekat yang disiapkan Lintang selalu pas, sesuai selera Arya. Mereka berbagi momen-momen kecil yang begitu intim, seperti kecupan di dahi sebelum Arya melangkah keluar pintu, atau percakapan ringan tentang rencana akhir pekan di meja makan. Rumah mereka nyaman, dengan dinding berwarna pastel dan suasana yang selalu hangat. Bagi Arya, Lintang adalah segala-galanya, cinta, kenyamanan, dan keajaiban yang tak pernah habis. Namun, di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang aneh yang seringkali membuat Arya berpikir dua kali. Kadang-kadang, saat mereka sedang duduk bersama di sofa, Lintang tampak begitu jauh meski secara fisik berada di sisinya. Mata perempuan itu terkadang memandang kosong ke depan, seolah-olah melihat sesuatu yang tak bisa Arya pahami. Ada juga momen di mana sentuhan kulit Lintang terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah tubuhnya tak mengalirkan kehangatan seperti manusia pada umumnya. Arya selalu menepis perasaan ini, menganggapnya sebagai hal kecil yang tak perlu dikhawatirkan. Ketika malam tiba, ada saat-saat di mana Lintang menghilang dari pandangan. Dia selalu punya alasan yang masuk akal, mengambil udara segar di halaman belakang, atau sekadar ingin menikmati waktu sendiri di kamar sebelah. Arya selalu menghormati keinginan istrinya, berpikir mungkin Lintang hanya butuh waktu untuk dirinya sendiri. Tapi semakin sering itu terjadi, semakin muncul rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Kadang Arya terbangun di tengah malam dan mendapati tempat tidur kosong, hanya untuk menemukan Lintang berdiri di jendela, memandang keluar dengan tatapan yang dingin dan jauh. Satu sore, ketika Arya pulang lebih awal dari biasanya, dia menemukan sesuatu yang tak biasa di kamar mandi. Di dekat wastafel, ada sesuatu yang tampak seperti kulit tipis yang berkilau. Sekilas, Arya mengira itu hanyalah sepotong plastik atau serpihan dari pakaian, tetapi ketika dia menyentuhnya, teksturnya aneh, seperti sisik, licin namun juga kasar di waktu yang bersamaan. Arya mencoba memutar otak, mencari alasan yang logis, tapi tak ada yang masuk akal. Mungkin ini dari masker perawatan kulit Lintang, pikirnya, meski hati kecilnya menolak penjelasan itu. Perasaan aneh itu semakin menguat ketika malam tiba. Saat mereka duduk di ruang tamu, Lintang tampak lebih tenang dari biasanya. Tatapannya kosong, dan ada senyuman samar yang sulit ditafsirkan. Arya mencoba memulai percakapan tentang rencana liburan mereka, tetapi Lintang hanya memberikan jawaban singkat, seolah pikirannya berada di tempat lain. Kegelisahan mulai merayap di hati Arya, tapi ia berusaha untuk tidak memperlihatkannya. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh, dan Arya mulai berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasinya. Tapi malam berikutnya, sesuatu yang tidak biasa terjadi lagi. Dalam keheningan malam, Arya mendengar suara aneh dari kamar mandi, seperti suara gesekan halus. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran membuatnya bangun dan berjalan menuju sumber suara. Ketika dia membuka pintu kamar mandi, Lintang sudah berdiri di sana, memunggunginya. Suasana terasa begitu dingin, dan Arya merasakan desiran angin di tengkuknya. "Sayang, kamu ngapain di sini?" tanya Arya, mencoba terdengar santai. Lintang hanya berbalik perlahan, senyumnya terlihat samar di bawah cahaya redup lampu kamar mandi. Arya tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada yang disembunyikan istrinya. Lintang tampak berbeda, bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional, ada jarak yang tidak dapat dijelaskan. Meski demikian, cinta Arya pada Lintang tetap kuat.
Ia mencoba membujuk dirinya sendiri bahwa segala yang dia rasakan hanyalah akibat dari kelelahan bekerja, dan mungkin istrinya hanya membutuhkan ruang lebih banyak. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebiasaan-kebiasaan kecil yang berubah. Puncak dari kebingungan Arya terjadi ketika suatu malam, setelah lama Lintang tidak ada di sampingnya, ia memutuskan untuk mencarinya. Di tengah kegelapan, dia mendengar suara berdesis pelan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sudut-sudut rumah. Jantung Arya berdetak lebih cepat, dan ketika dia membuka pintu ke halaman belakang, dia melihat sekilas sosok yang menghilang di balik pepohonan. Sosok itu tampak seperti Lintang, tetapi gerakannya aneh, hampir seperti melata. Arya menggelengkan kepala, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, meski dia terus mencoba menyangkal apa yang dilihatnya, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar semakin sulit untuk diabaikan. Arya mulai mempertanyakan segala sesuatu tentang istrinya, tentang kehidupan mereka, dan tentang cinta yang selama ini dia anggap sempurna. Setelah malam itu, di mana Arya melihat sosok aneh di halaman belakang, dia tidak bisa lagi menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Pikirannya terus-menerus kembali ke sosok yang dia lihat melata di antara pepohonan. Apakah itu benar-benar Lintang? Tapi bagaimana mungkin? Dia mencoba memikirkan penjelasan logis untuk semuanya, tapi satu persatu, fakta-fakta yang ia coba gabungkan tidak pernah sesuai. Kulit bersisik yang ia temukan di kamar mandi, suara desis aneh yang kadang terdengar di malam hari, dan kini, bayangan itu. Semua tampak seperti potongan puzzle yang tidak cocok. Namun entah mengapa, terasa terkait satu sama lain. Arya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dia perhatikan. Misalnya, ada saat-saat tertentu di siang hari ketika Lintang terlihat sangat lelah, seperti kehilangan energi. Dia sering tidur siang lebih lama dari biasanya, atau duduk diam dengan tatapan kosong. Bahkan ketika Arya berbicara padanya, Lintang hanya memberikan jawaban singkat, seperti sedang berada di dunia lain. Dulu, Arya tidak pernah memikirkannya, tapi sekarang setiap detail kecil terasa mencurigakan. Pada suatu sore, ketika Arya pulang lebih awal lagi, dia menemukan rumah dalam keadaan sepi. Biasanya, Lintang akan menyambutnya di pintu atau setidaknya duduk di ruang tamu, tetapi kali ini dia tidak terlihat dimanapun. Arya berjalan mengelilingi rumah, memanggil nama istrinya, tapi tak ada jawaban. Ia merasa ada yang tidak beres, dan perasaannya semakin tak enak ketika dia menemukan pintu kamar tidur mereka sedikit terbuka. Di dalam kamar, dia melihat Lintang. Tapi apa yang dia lihat membuat darahnya berdesir. Istrinya sedang berdiri di depan cermin, dengan punggung menghadap ke pintu, dan apa yang dilihat Arya benar-benar mengejutkan. Sekilas, ia melihat kulit Lintang tampak bersisik, dengan warna kehijauan yang berkilauan di bawah cahaya. Tapi ketika Arya mengedipkan mata, semuanya tampak normal lagi. Lintang, suaranya terdengar gemetar. Lintang berbalik dengan cepat. Senyumnya tampak sedikit kaku, dan ada kilatan di matanya yang tidak pernah dilihat Arya sebelumnya. "Kenapa? Kamu kok pulang cepat?" Lintang bertanya dengan nada biasa, tapi Arya bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ia berusaha menutupi kegelisahannya dan menjawab dengan suara yang setenang mungkin, "Cuma ingin pulang cepat." "Ada sesuatu yang salah?" Lintang hanya menggeleng sambil tersenyum, tapi Arya bisa merasakan ada ketegangan di udara. Sejak saat itu, Arya mulai merasa bahwa istrinya sedang menyembunyikan sesuatu. Dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi semakin dia mencoba, semakin jelas perasaan aneh itu membebani pikirannya. Malam-malam berikutnya, Arya mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berada di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang tampak mengerikan. Di kejauhan, dia mendengar suara desis pelan, seperti ular yang melata di tanah. Setiap kali ia berusaha mendekati suara itu, ia melihat sosok menyeramkan yang tampak seperti Lintang,
tetapi tubuhnya setengah ular, melata dengan gerakan yang halus dan menakutkan. Suara itu memanggilnya, suaranya lembut tetapi penuh ancaman. Setiap kali Arya terbangun dari mimpi itu, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantungnya berdetak kencang. Namun, dia selalu menenangkan diri dengan berpikir itu hanya mimpi buruk. Tetapi kenyataannya semakin sulit diabaikan. Suatu hari, saat Arya mengerjakan pekerjaan di ruang kerjanya, ia mendengar suara-suara aneh dari kamar sebelah. Desis yang sudah sering dia dengar kini terdengar lebih jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah lantai. Arya mencoba mengabaikannya, mengalihkan perhatiannya dengan pekerjaan, tetapi suara itu terus mengganggu pikirannya. Akhirnya, rasa penasaran dan kegelisahan mengalahkan logikanya. Dia bangkit dan berjalan menuju kamar tidur, tempat di mana suara itu sepertinya berasal. Saat dia membuka pintu kamar, jantungnya hampir berhenti berdetak. Lintang sedang berjongkok di lantai, punggungnya menghadap ke Arya, tetapi tubuhnya tampak aneh. Kakinya tidak terlihat, seolah-olah menyatu dengan lantai, dan ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Gerakan halus, seperti sesuatu yang melata di dalam tubuhnya. Arya berdiri membeku di ambang pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Lintang? Arya mencoba memanggilnya, suaranya serak dan penuh ketakutan. Perlahan, Lintang berbalik, dan untuk sesaat, Arya melihat sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Mata Lintang berkilauan, pupil matanya memanjang seperti ular. Namun, sebelum Arya bisa memproses apa yang dilihatnya, semuanya kembali normal. Lintang berdiri dan menatapnya dengan senyuman, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Kenapa kamu terlihat tegang?" tanya Lintang dengan nada lembut. Arya tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menggeleng pelan dan berbalik, keluar dari kamar tanpa mengatakan apa-apa. Di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi pikirannya menolak untuk menerima kebenaran yang mengerikan itu. Semakin hari, kecurigaan Arya semakin memuncak. Ia mulai mencari-cari informasi tentang tanda-tanda yang dia lihat. Sisik, desis, mata yang berubah. Ia mulai membaca tentang mitologi dan legenda lokal, tentang makhluk-makhluk yang bisa berubah wujud, separuh manusia dan separuh hewan. Meskipun terdengar tidak masuk akal, setiap informasi yang dia temukan seolah-olah cocok dengan apa yang dia alami. Arya mulai merasa seperti dia sedang hidup di dalam mimpi buruk. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Arya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia menunggu sampai Lintang tertidur, dan diam-diam dia keluar dari rumah untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Ketika dia berjalan mengelilingi halaman belakang rumah, dia melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Di dekat pagar, ada serpihan kulit yang tampak seperti sisik ular, berkilauan di bawah cahaya bulan. Arya memungutnya dengan tangan gemetar. Kulit itu terasa licin dan dingin, seperti sesuatu yang hidup. Saat itulah Arya menyadari bahwa semua kecurigaannya mungkin benar. Dia tidak bisa lagi menolak kenyataan yang ada di depannya. Lintang, istrinya, bukanlah manusia sepenuhnya. Malam itu, ketika Arya memegang serpihan kulit sisik di tangannya, ia tahu tak ada lagi ruang untuk keraguan. Semua potongan puzzle yang selama ini berserakan di pikirannya kini menyatu dalam gambaran yang mengerikan. Istrinya, wanita yang ia cintai dan nikahi bertahun-tahun, bukan manusia sepenuhnya. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, tersembunyi di balik senyum manis dan sikap lembut Lintang. Arya kembali ke dalam rumah dengan hati yang penuh gejolak. Perasaannya campur aduk antara ketakutan, kebingungan, dan penolakan. Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana bisa ia hidup bersama seorang makhluk yang bukan manusia selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya? Di satu sisi, Arya merasa seperti dikhianati, namun di sisi lain, ada rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Apakah Lintang selalu seperti ini? Ataukah ini sesuatu yang baru terjadi? Di dalam kamar, Lintang masih tertidur. Napasnya tenang, tapi bagi Arya,
Kini setiap tarikan napasnya terasa berbeda, seperti suara desis halus yang menyelinap di udara. Arya berdiri di sisi ranjang, memperhatikan wajah istrinya dalam keheningan malam. Wajah yang selama ini ia cintai tampak begitu damai, tapi sekarang ada bayangan kegelapan yang menghantui benaknya. Dengan hati-hati, ia menyentuh lembut pipi Lintang, mencoba mencari jawaban dalam sentuhan. Kulitnya terasa dingin, terlalu dingin untuk seseorang yang sedang tidur. Lintang terbangun, matanya membuka perlahan. Ia menatap Arya dengan senyum yang biasa, tetapi Arya merasakan ada sesuatu yang berbeda. "Kamu baik-baik saja?" tanya Lintang lembut, nada suaranya terdengar peduli seperti biasanya. Namun, Arya bisa merasakan ada lapisan lain di balik suara itu, sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Arya menarik napas dalam-dalam, memutuskan sudah waktunya untuk menghadapi kebenaran. "Lintang, aku harus bertanya sesuatu padamu," katanya dengan suara pelan namun mantap. Lintang menatapnya dengan penuh perhatian, meski ada sedikit ketegangan di matanya. "Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa kamu, atau lebih tepatnya, apa kamu?" Lintang terdiam sejenak, senyum di wajahnya perlahan memudar. Untuk pertama kalinya, Arya melihat sebuah ekspresi yang benar-benar baru dari istrinya, campuran antara rasa sakit, rasa takut, dan sebuah pengakuan yang tak terelakkan. Mata Lintang beralih dari tatapan lembut menjadi sesuatu yang lebih tajam, lebih berbahaya. Dia menegakkan tubuhnya dan duduk di tepi ranjang, tangannya yang dingin menyentuh lengan Arya. "Aku tahu hari ini akan datang," Lintang berbisik, suaranya hampir tak terdengar. "Hari ketika kamu akan tahu semuanya." Arya merasa jantungnya berdetak kencang. "Apa maksudmu? Kamu tahu bahwa aku akan?" Lintang menundukkan kepala, menghela napas panjang. "Aku bukan manusia, Arya. Aku tidak seperti kamu. Aku, separuh dari diriku adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari yang bisa kamu bayangkan." Arya mundur selangkah, wajahnya dipenuhi kebingungan. "Apa maksudmu? Setengah dari dirimu apa?" Tapi dalam hati, ia sudah tahu jawabannya. Lintang berdiri perlahan, tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak alami, hampir seperti ada sesuatu yang mengalir di bawah kulitnya, mengendalikan setiap gerakannya dengan lembut namun mengancam. "Aku berasal dari garis keturunan kuno, sebuah bangsa yang bisa hidup di antara manusia, tetapi kami bukan manusia sepenuhnya. Kami adalah ular, makhluk yang hidup di dua dunia, dunia kalian dan dunia kami." Kata-kata Lintang menggema di kepala Arya. "Ular?" gumamnya, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia menatap Lintang dengan mata terbelalak, mencoba mencerna kenyataan yang begitu jauh dari segala sesuatu yang dia bayangkan. Bagaimana mungkin? Lintang melangkah lebih dekat, dan saat itulah Arya melihat perubahan yang tak bisa lagi ia abaikan. Mata Lintang, yang dulunya lembut dan hangat, kini berubah, pupilnya memanjang, menjadi seperti mata reptil, dingin dan penuh misteri. Kulit di lehernya tampak berkilau dalam cahaya redup kamar, dan sisik tipis muncul di sekitar lehernya. "Aku selalu berusaha untuk menyembunyikannya darimu," bisik Lintang, nadanya penuh penyesalan. "Karena aku takut kamu tidak akan bisa menerimanya. Tapi aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini lebih lama lagi. Sekarang kamu tahu siapa aku sebenarnya." Arya mundur beberapa langkah lagi, merasakan lututnya hampir lemas. "Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku?" Lintang menundukkan kepalanya lagi, menatap tanah dengan tatapan sedih. "Aku tidak punya pilihan. Keluargaku, kami tidak bisa mengungkapkan siapa kami kepada manusia. Itu melanggar aturan kami. Dan aku takut kehilanganmu, Arya. Aku tahu jika kamu tahu kebenarannya, kamu akan pergi." Arya tidak tahu harus berkata apa. Rasa takut dan kebingungan berkecamuk di dalam dirinya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih kuat,
rasa cinta yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mencintai seseorang yang bukan manusia? Tapi kemudian, dia sadar, Lintang masihlah Lintang. Wanita yang ia cintai, wanita yang menghabiskan hidup bersamanya, yang tertawa dan menangis bersamanya. Kamu bisa pergi jika kamu mau, kata Lintang dengan suara bergetar. Aku tidak akan menyalahkanmu, tapi aku tidak bisa lagi bersembunyi. Kata-kata itu menggantung di udara. Arya memandangi Lintang, matanya dipenuhi air mata yang belum jatuh. Dia masih takut, masih bingung, tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata bahwa ia tidak bisa meninggalkan istrinya begitu saja. Meskipun kenyataan yang ia hadapi begitu luar biasa, ada satu hal yang tidak bisa dia sangkal. Ia masih mencintai Lintang, bagaimanapun juga. Lintang. Suara Arya hampir serak, dia mengulurkan tangannya, tapi ragu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Lintang menatapnya, matanya yang seperti reptil penuh dengan emosi yang mendalam. Kamu tidak harus memutuskan sekarang. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu, Arya. Selalu. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Pagi mulai menjelang. Sinar matahari perlahan menyusup melalui jendela kamar mereka, tapi bagi Arya, kegelapan masih menguasai pikirannya. Dia duduk di sisi ranjang, diam, tanpa kata. Di sebelahnya, Lintang tetap terbaring, memejamkan mata dengan tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Namun, Arya tahu bahwa semua telah berubah. Dunia yang dia kenal, kehidupan yang dia pikir dia pahami, kini terasa seperti mimpi yang perlahan-lahan memudar. Sepanjang malam, Arya tak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan sisik di tubuh Lintang dan kilatan mata reptil itu muncul kembali, menghantuinya. Namun di balik semua kengerian itu, ada perasaan aneh yang tetap bertahan. Cinta. Cinta yang selama ini begitu dalam, begitu tulus, membuatnya terperangkap dalam dilema yang tak tertahankan. Dia ingin lari, tapi bagaimana mungkin ia meninggalkan seseorang yang selama ini ia anggap sebagai belahan jiwanya? Lintang perlahan membuka matanya, dan saat ia menyadari Arya duduk di sana, diam dan penuh kebingungan, ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh kesedihan. Aku tahu ini sulit untukmu, katanya dengan suara serak, hampir berbisik. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Arya. Tapi aku tidak bisa lagi bersembunyi. Arya menelan ludah, suaranya akhirnya keluar setelah berjam-jam terdiam. Aku tidak tahu harus berbuat apa, katanya dengan jujur. Ini terlalu banyak, terlalu berat untuk kupahami. Kamu bukan manusia, tapi kamu istriku. Aku mencintaimu, tapi aku takut, Lintang. Lintang menundukkan kepalanya, tangannya yang dingin menyentuh tangan Arya. Aku tahu kamu takut, katanya lembut, dan aku tidak bisa memaksamu untuk tinggal. Kamu punya hak untuk pergi, untuk meninggalkan semua ini. Tapi aku berharap kamu bisa mengerti bahwa aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Aku hanya ingin hidup seperti orang biasa, bersamamu. Arya menatap dalam-dalam mata istrinya, mata yang sekarang lebih terlihat seperti mata reptil daripada manusia. Ada kejujuran di dalamnya, sebuah kejujuran yang menusuk hatinya. Dia bisa merasakan cinta Lintang yang tulus, tetapi cinta itu sekarang diselimuti oleh sesuatu yang asing dan menakutkan. Bagaimana mungkin aku bisa hidup dengan ini? Tanya Arya, suaranya gemetar. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapi kenyataan bahwa istriku adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan manusia. Lintang menarik napas dalam-dalam. Aku tahu. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mudah untuk diterima. Tapi aku masih aku, Arya. Orang yang mencintaimu, orang yang menghabiskan hidup bersamamu. Hanya karena aku berbeda, tidak berarti cinta kita berubah. Arya berdiri dari tempat tidur, berjalan perlahan ke jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat pemandangan di luar.
Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar tanpa jawaban. Bagaimana dia bisa hidup bersama seorang makhluk yang bukan manusia? Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa Lintang, wanita yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, menyimpan rahasia sebesar ini? Tapi kemudian, ada suara di dalam hatinya yang berkata bahwa cinta tidak selalu tentang logika. Cinta bukan tentang siapa seseorang secara fisik, tapi tentang siapa mereka sebenarnya di dalam. Dan di dalam dirinya, Arya tahu bahwa Lintang, meskipun memiliki sisi lain yang menakutkan, masihlah orang yang ia cintai. Tetapi apakah cinta cukup kuat untuk mengatasi rasa takutnya? Selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Arya hanya berdiri di sana, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lintang tetap diam, memberinya ruang untuk memikirkan segalanya. Waktu terasa berhenti di antara mereka, dengan keheningan yang menyesakkan. Akhirnya, Arya berbalik, matanya masih dipenuhi kebingungan dan rasa sakit, tapi juga dengan tekad yang mulai terbentuk. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menerima ini, Lintang. Tapi aku tahu satu hal, aku masih mencintaimu. Dan meskipun aku takut, aku tidak ingin hidup tanpamu. Lintang terkejut mendengar kata-kata itu, matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar akan tetap bersamaku? Tanyanya dengan suara yang penuh emosi. Arya mengangguk pelan. Aku akan mencoba. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku akan mencoba untuk mengerti, untuk menerima siapa kamu sebenarnya. Aku tidak bisa berjanji bahwa semuanya akan mudah, tapi aku tidak ingin meninggalkanmu. Lintang tersenyum lemah, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Arya. Aku hanya ingin kita tetap bersama. Mereka saling berpelukan, sebuah pelukan yang penuh dengan kehangatan, meskipun di baliknya masih ada bayangan ketakutan dan ketidakpastian. Di dalam pelukan itu, Arya merasa ada kelegaan, meskipun ia tahu perjalanannya masih panjang. Mereka mungkin tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang sepenuhnya normal, tapi Arya memilih untuk tidak lari dari kenyataan ini. Namun, di balik keputusan itu, Arya tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ada hal-hal yang harus ia pelajari, rahasia-rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Dia harus menemukan cara untuk hidup bersama seseorang yang sebagian dirinya adalah sesuatu yang asing. Tapi cinta, betapapun aneh dan sulitnya situasi ini, adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Beberapa bulan kemudian, Arya mulai terbiasa dengan kenyataan baru. Lintang menunjukkan lebih banyak tentang asal-usulnya, tentang dunia yang ia sembunyikan selama ini. Mereka mulai membangun kehidupan baru, sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan kejujuran dan penerimaan. Tapi setiap hari adalah perjuangan. Sebuah perjuangan untuk menerima apa yang tak bisa diubah, dan untuk mencintai meskipun ada ketakutan. Meskipun begitu, mereka terus bertahan. Cinta mereka, meskipun diuji oleh rahasia terbesar yang bisa diungkapkan, masih kuat. Dan meskipun Arya masih merasakan getaran ketakutan setiap kali ia melihat kilatan sisik di kulit istrinya, atau mendengar desis halus dalam tidur Lintang, dia tahu bahwa cinta itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan.